Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan istimewa di bulan Ramadan adalah perbanyak tilawah Al-Quran. Siapa yang khatam satu kali selama satu bulan, alhamdulillah. Siapa yang khatam 2 kali, 3 kali, bahkan lebih, itu lebih baik lagi. Apalagi jika dipelajari artinya, ditadaburi maknanya, dihayati maknanya, lebih baik lagi. Lebih baik lagi jika dihafalkan, dan lebih baik lagi jika diajarkan kepada orang lain. Ingin tahu siapa manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada beberapa hak Al-Quran yang mesti kita lakukan. Ada beberapa hak Al-Quran yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah at-tilawah, membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan syafaat, akan memberikan pembelaan, akan memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Yang tidak ada lagi yang memberikan pertolongan selain daripada amal-amal kita, diantaranya adalah bacaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf, diberi 10 kebaikan. 2 huruf, 20 kebaikan. 3 huruf,
30 kebaikan. Bagaimana kalau yang dibaca Al-Fatihah? Bagaimana kalau yang dibaca surah Al-Baqarah? Bagaimana kalau ditambah lagi Al-Baqarah, Al-Imran? Bagaimana lagi kalau 1 juz? Dan bagaimana lagi kalau khatam 30 juz? Oleh sebab itu, bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran, karena bulan Ramadan adalah ikonnya membaca Al-Quran. Hak yang kedua adalah at-tadabbur, yaitu mentadaburinya, menghayatinya. Membaca Al-Quran bagus, namun jika membaca Al-Quran kemudian ditadaburinya itu lebih bagus lagi, karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dihayati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun waliyadabbaru ayati. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, wahai Rasulullah, yang memberikan banyak keberkahan dan diturunkannya untuk ditadabburi, untuk dihayati. Kemudian hak yang ketiga adalah al-hifdzu, menghafalnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah mudah dihafalnya. Oleh sebab itu jika kita nonton, ya, sekarang ini ada dai atau orang-orang anak kecil yang hafal Al-Quran, ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz. Itu karena keistimewaan Al-Quran mudah dihafalkannya. Anak kecil bisa sehari hafal 1 halaman, meskipun tidak paham maknanya, tapi mudah dihafalkannya. Beda bahasa Inggris, beda bahasa Jerman, bahasa Mandarin, ya, sulit menghafal sehari yang tidak paham maknanya. Bisa-bisa hafal 2 minggu, bisa-bisa hafal 1 bulan. Tapi Al-Quran mesti tidak dipaham maknanya, enak untuk dihafalnya. Hadirin jamaah Jum'ah, paling tidak kita hafal ayat-ayat Al-Quran untuk digunakan saat sholat, ya, Al-Fatihah. Karena kalau tidak hafal bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah merupakan rukun sholat, ya, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sudah hafal Al-Fatihah, hafalkan ayat-ayat pendek, hafalkan surah-surah pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya. Karena salah satu keistimewaan Al-Quran mudah untuk dihafal. Kemudian hak yang keempat adalah al-amalu, yaitu mengamalkan Al-Quran. Banyak para sahabat dulu mereka malamnya membaca Al-Quran, kemudiannya siangnya mereka mengamalkan yang dibacakan setiap malamnya. Ya, jika malamnya membaca Al-Quran, ayat yang berhubungan dengan infak sodako, siangnya mereka infak sodako. Jika malamnya mereka membaca ayat Al-Quran yang berkenaan tentang kesabaran, berkenaan tentang memaafkan orang lain, berkenaan dengan berbuat baik kepada orang lain, siangnya mereka mempraktekannya, mengamalkannya. Ada salah satu sahabat namanya Ibnu Mas'ud, salah satu rutinnya, salah satu amalan hariannya, Ibnu Mas'ud ini membaca rutin setiap malam 10 ayat. Kemudian setelah dibaca, ditadabburi, dihayati maknanya. Kemudian setelah ditadabburi, dihafalkan. Kemudian setelah dihafalkan, siangnya dipraktekkan. Langsung dipraktekkan, langsung diamalkan. Kemudian hak yang kelima adalah at-tablighu, yaitu mengajarkannya. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun
satu ayat. Salah satu yang mesti kita ajari apabila kita punya anak adalah anak, ya, paling tidaknya anak kita yang diajarkan. Adibu auladakum bithalathin, hubbin nabi wa hubbi ahlil bait wa tilawatil Quran. Ajarkanlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta terhadap Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan bahwa ayat yang pertama kali disebutkan adalah Ar-Rahman. Yang kedua, 'allamal Quran. Yang ketiga, khalaqal insan. Artinya bahwa yang mesti diajarkan pertama kali ke anak-anak adalah Ar-Rahman, Allah, ya, mengenalkan Allah, mengenalkan Ar-Rahman. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah 'allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan kitab sejarah, namun Al-Quran mengandung banyak sejarah. Al-Quran bukan kitab syair, bukan kitab sajak, namun Al-Quran mengandung syair dan sajak. Al-Quran bukan kitab tentang kepemimpinan, namun banyak di Al-Quran ayat-ayat yang mengatur tentang kepemimpinan. Al-Quran juga bukan kitab tentang keluarga, namun banyak di Al-Quran ayat-ayat yang mengatur tentang hubungan keluarga. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran, di antara kemukjizatan Al-Quran bahwa Al-Quran itu solihatun likullil azman wal makan. Bahwasanya Al-Quran itu selalu relevan kapanpun dan dimanapun, waktu masa lalu, waktu yang akan datang. Dan di antara keistimewaan kemukjizatan Al-Quran adalah tidak bosan-bosan meskipun diulang-ulang. Banyak orang yang menghafal Al-Quran, kemudian terus dibaca, kemudian terus dimurojaah, kemudian terus diulang-ulang, mereka tidak bosan. Kenapa? Karena tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah yang masih ada sampai sekarang. Semakin banyak dipelajari, semakin banyak ilmu yang ditemukan. Salah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas, ditanya, ada berapa jumlah ilmu di Al-Quran? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, ilmu di Al-Quran sesuai dengan jumlah kata atau kalimatnya. Lalu ada berapa jumlah kata atau kalimatnya Al-Quran? Ada 77.930. Kalau ayat ada 6.613. Ya. Kalau surah ada 114. Ya. Oleh sebab itu banyak orang yang mendapatkan hidayah, banyak orang yang meraih hidayah karena mereka membaca Al-Quran, karena mereka mempelajari Al-Quran, karena mereka meneliti tentang Al-Quran. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab pulang dari berburu, kemudian mendengar kabar bahwa adiknya Fatimah bintul Khattab masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab geram, marah.
Ya, beliau sambil membawa pedang mau membunuh adiknya. Kemudian ketika mengetuk pintu dan dibuka pintu, adiknya Umar bin Khattab sedang membaca Al-Quran. Waktu itu yang dibaca adalah surah Toha. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Kemudian ketika mendengar itu Umar bin Khattab luluh hatinya. Pedangnya yang dihunuskan jatuh, kemudian dia bergetar karena baru kali ini mendengar sesuatu yang indah didengar. Ya, sampai Umar bin Khattab langsung meyakini bahwa itu bukan seseorang yang menciptakan, bukan manusia yang menciptakan. Bacaannya enak, ya, bacaannya luar biasa. Banyak orang yang dia belajar meneliti, dia tertarik dengan Islam. Banyak profesor di Prancis, banyak profesor di Inggris meneliti Al-Quran, mendalami Al-Quran, mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang ada sampai sekarang. Kalau nabi-nabi dulu diberikan mukjizat sebatas waktu itu saja. Kalau Rasulullah diberikan mukjizat sampai ada sampai sekarang. Kemudian dijaga oleh Allah keasliannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan dan dijaga oleh orang-orang yang hafizul Quran. Kami yang menjaganya juga orang-orang yang hafizul Quran.